selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Berusaha menghindari jalan berlobang, minibus tabrak truk hingga terbalik. Cara merangkai sirih dalam Carano dilombakan untuk anak-anak sekolah dasar di Pariaman. Penangkapan teroris hingga kecelakaan kereta api yang keempat kalinya dalam tahun ini mewarnai berita Padang sepekan. Akibat menghindari jalan berlobang, sebuah minibus bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 2 Nagari Sungai Dare, Darmasraya, pada Kamis siang. Akibat kecelakaan tersebut, truk terbalik di tempat kejadian tersebut. Kecelakaan itu terjadi saat sebuah minibus datang dari arah Jambi menuju Kota Padang, sedangkan di depannya melaju sebuah truk menuju Muarobungo, Jambi. Karena berusaha menghindari lobang, sopir minibus memotong marka jalan dan mengambil jalur kanan. Di saat yang bersamaan, truk juga melaju dengan arah yang berlawanan. Sopir minibus tak bisa mengendalikan kendaraannya karena berada dalam kecepatan tinggi. Sedangkan truk juga tak bisa mengelak, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Saking kuatnya tabrakan itu, truk terbalik karena ditabrak minibus. Sedangkan minibus mengalami rusak parah di bagian depan dan sisi kanan. Tadi ramai itu gimana, Bang? Ya ramai, Bang. Ramai ya? Iya. Mungkin dia tuh ngindari lubang yang di sana. Jadi dia membawa mobil kencang, jadi kita udah turun dari aspal. Jadi karena kita udah turun dari aspal, jadi dinding mobil kita ditabrak, jadi makanya mobil kita kembali, Bang. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Logisnya diduga mobil Avanza dari arah Bungo dengan kecepatan tinggi. Untuk pas di TKP dia menghindari lubang, kebetulan ada juga dari truk dari arah Padang untuk menghindar dan terjadilah gesekan antara mobil Avanza dengan truk sehingga mobil truk terbalik. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak ada korban jiwa. Hanya saja sopir mobil minibus mengalami luka berat dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Sungai Dare. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pedagang dan pembeli di pasar tradisional Kota Payakumbuh menjerit dengan naiknya harga minyak goreng kemasan. Tidak hanya mahal, pasokan yang masuk juga tidak banyak ke pedagang. Sedangkan minyak goreng curah yang harganya lebih murah dari minyak kemasan juga langka di pasaran. Bahkan untuk memperoleh minyak goreng curah, warga harus menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir. Hal ini juga berdampak terhadap pedagang di pasar tradisional Kota Payakumbuh. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan harga minyak goreng yang tinggi. Tidak itu saja, harga sudah tinggi, pasokan pun juga terganggu. Dan tidak jarang pedagang kehabisan stok minyak goreng. Untuk harga minyak goreng kemasan yang dijual di pasar tradisional Payakumbuh, rata-rata Rp24.000 per liternya, sedangkan minyak goreng curah Rp15.000 per kilogram. Warga yang ingin membeli minyak goreng curah harus mengisi formulir dilengkapi dengan fotokopi KTP dan hanya diperbolehkan membeli minyak goreng curah maksimal 5 kg per KTP. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Itu jualan apa, Bu? Gorengan. Gorengan. Harus pakai mana? Gimana, Bu? Pakai KTP. Pakai KTP, itu ya. Biasanya dapat 10, kemarin dapat 10, sekarang 5. Oh, home industry dah. Home industry dah. Oke, masukkan KTP, jatah KTP kemarin 10 kilo per KTP, sekarang bilang 5 kilo per KTP. Tapi membeli sulit. Ya. Antrian sampai nomor beratusan. Ya. Tak tahu ya ibu nak dapat gitu kan? Ya. Kan sedih, rasa nangis kan, menjerit. Ya. Kalau ibu kalau
misalnya peniaran itu bisa enggak digoreng, oke lah. Ini kalau peniarannya harus digoreng. Dampak luar biasa dari meroketnya harga minyak goreng sangat dirasakan oleh pelaku UMKM di Kota Payakumbuh, yang rata-rata memproduksi oleh-oleh berupa makanan yang sebagian besarnya membutuhkan minyak goreng. Tidak jarang pula warga yang sudah antre harus kembali dengan jerigen kosong. Hal ini dikarenakan jumlah pasokan yang tidak seimbang dengan kebutuhan warga. Warga menuntut pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pasalnya, bagi warga Sumatera Barat, minyak goreng merupakan bahan yang selalu digunakan saat memasak. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Jelang Ramadan, keberadaan minyak goreng curah sulit didapat dan mulai langka di pasaran. Di Pasar Raya Padang, pada Kamis siang, sejumlah pedagang sembako tidak menyediakan minyak goreng curah karena sulit didapat. Meskipun ada, menurut pedagang, stok minyak goreng curah terbatas. Langkanya minyak goreng curah telah terjadi sejak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Untuk mendapatkan minyak goreng curah, pedagang harus memesan beberapa hari sebelumnya. Saat ini, minyak goreng curah dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Selain sulitnya memperoleh minyak goreng curah, naiknya harga minyak goreng kemasan pun mulai dikeluhkan. Minyak goreng kemasan isi 1 liter kini dijual Rp26.000. Sementara untuk ukuran 2 liter minyak kemasan saat ini dijual Rp50.000 hingga Rp54.000. Biasanya 18. Ya karena itu mencari payah. Sulit Bu ya ini. Saja minyak curah disubsidikan tuh. Yang kemasan naik, orang lari ke minyak curah. Ya. Jadi lari ke minyak curah. Jadi minyak curah aku sehari lah yang dapat. Susah sekarang didapat. Harga tinggi, barangnya susah didapat. Sampai 3 hari tidak dapat. Wajib dari hari apa tidak dapat tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Orang menjual 20. Kita beli kan 18. Pedagang menuntut pemerintah segera menuntaskan masalah pendistribusian minyak goreng curah agar masyarakat tidak kesulitan mencari stok minyak goreng. Robiham melaporkan dari Padang. Setengah kilo. Menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi kembali naik. Sebelumnya daging sapi hanya dijual Rp130.000 per kilogram. Saat ini naik Rp10.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Untuk harga daging cincang dijual Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk hati sapi dijual seharga Rp160.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp150.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis babat dijual Rp80.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Naiknya harga daging tidak mempengaruhi omset pedagang. Bahkan saat ini omset pedagang naik drastis, sebab banyak ibu rumah tangga yang belanja daging untuk kebutuhan membuat rendang menjelang bulan suci Ramadan. 140 sebelumnya Pak, sebelumnya 130. Itu jelang Ramadan ini mungkin ada peningkatan jual belinya Pak. Lebih bulan Ramadan ini lebih banyak, ada sekitar 300 kilo. 300 kilo. Biasanya berapa kilo Pak? Biasanya 60 kilo Pak ya. Yang daging sama cincang. Sama cincang paling banyak ya. Itu yang paling ini. Kalau untuk jenis cincang ini berapa per kilonya Pak? Per kilonya 60. Kalau yang untuk babat Pak? Untuk babat 80. Hatinya Pak? Hati 160. Sementara itu salah seorang pembeli mengatakan, naiknya harga daging saat ini tidak mengurungkan niatnya untuk belanja daging. Karena kenaikan seperti ini merupakan hal yang lumrah dan terjadi setiap tahun. Untuk tahun ini, naiknya juga tak sampai 10%, sehingga tak mempengaruhi niatnya untuk membeli daging. Daging yang dibelinya akan dimasak untuk disajikan pada kerabat yang datang ke rumahnya, serta diantarkan kepada mertua sebelum Ramadan. Ya kalau naik-naik sedikit tuh ya boleh ditoleransi lah gitu. Namanya menjelang bulan Ramadan kan. Jadi kalau biasanya kami beli 120 atau 125, sekarang udah naik
sedikit 140. Ibu rumah tangga yang datang berbelanja terlihat lebih cenderung membeli daging segar dan daging cincang dibanding membeli jeroan. Robiham melaporkan dari Padang.